Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online Praremaja. Apa kabar semuanya? Hai. Ayo teman-teman yang di rumah, apa kabar semuanya? Hai. Wah, semuanya pasti kabar yang luar biasa dan semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah online Praremaja hari ini, kakak atau abang menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Praremaja hari ini. Mulai dari song leader ada Bang Ciko, Tadam. dan ada Kak Naomi. Ada pemusik kita ada Bang David Sidabariba, dan yang para agenda kita ada Amang Jerry Panjaitan. Hai Amang. Hai. Dan yang berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Tulus Kaya Tampu Bolon. Teman-teman, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersaat teduh.
Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Praremaja AKBP Rawamangun. Minggu ke-5 setelah Epifanias pada tanggal 6 Februari 2022. Dengan tema hari ini adalah Mencintai Terang Allah. Teman-teman, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan ayat yang kedua sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat. Hai, masyurkanlah. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, agungkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua. Yang tinggi Ahad di sorga Bapa pun hadir dekat dengan hatinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenali jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, sama seperti saudara seiman di seluruh dunia, kita semua pasti percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya sinar terang di bumi ini. Maka dari itu, mari kita menyanjung namanya, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2, berjudul Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Ayat kedua dengan lebih semangat. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah kau
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diterapkan bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari hukum yang ke-6 dan maksudnya. Hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, seringkali sebagai manusia kita kerap menyakiti hati Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak kenan di matanya. Marilah kita meminta mohon ampun kepadanya dengan menyanyikan buku ND nomor 688 ayat 1-2 berjudul Tuhan. Jodoh marsak dongaki Allah nasalah pembahen naki hataku lakana paru laki jora maaf. Bait kedua dengan berdiri. Teman-teman diminta untuk segera berdiri. Bila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman,
tadi kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kembali kita akan mengangkat pujian ini dari buku ND nomor 760 ayat yang pertama, yaitu Yesus do ale aleko. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Yesus do ale aleku, so ada tolosi, ale ale nasuk murungi dia. Hasaloami rohaku, Tuhan haposaki, si paluan nama morsan dosaki. Mengampuni dia, disisa onoki, mengurupi au di hagogotani. Yesus do ale aleku, so adat dosoki, ale ale nasu murungi dia. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang terakhir, kita bersama-sama membacanya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kita bersama-sama membacanya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, sebagai orang Kristen sudah sepatutnya hati kita dilimpahi oleh sukacita, karena kita mendapatkan janji dari Tuhan Kristus bahwa keselamatan akan menjadi milik kita. Dengan itu, mari kita nyatakan kebahagiaan kita dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, ayat 1 dan 4, berjudul Berlimpah Sukacita. Nyanyikan dengan gembira ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nyanyikan ayat kedua dengan berdiri. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Mungkin tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kanela di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja di tanggal 6 Februari tahun 2022. Berikut Warta Sepekan. Adik-adik, kelompok baca Alkitab Sekolah Minggu HKBP Rawamangun dan hafal ayat HKBP Rawamangun akan dimulai kembali pembacaan dan menghafal kegiatan yang dimulai pada tanggal 7 Februari tahun 2022. Pembacaan Alkitab Perjanjian Baru dimulai dari Matius dan Perjanjian Lama akan dimulai dari kitab 2 Tawarik. Anak sekolah minggu diharapkan mengikuti kegiatan ini dan mendaftarkan diri melalui MyASM. Firman Tuhan yang mengatakan, oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, yang diambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 8a. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 31 Januari sampai tanggal 6 Februari tahun 2022. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Adik-adik, setelah beribadah secara online, adik-adik dapat mengisi presensi online pada MyASM. Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini, ataupun dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Lalu, persiapan untuk bahan ajar minggu tanggal 3 Februari tahun 2022 yang diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 3-5 dengan tema berserah kepada cinta kasih Tuhan. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu dan Praremaja dalam sepekan.
Mari kita tetap menjaga prokes dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan serta makan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mempersiapkan hati diri kita dengan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari teman-teman kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama. Izinkanlah kami mendengar firman Allah dan menerapkannya dalam hidup kami ya Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Rasanya kita sudah berpisah, rasanya kayak lama banget seperti itu. Dan hari ini adalah hari pertama kita untuk ibadah praremaja di tahun ini. So, apa kabar kalian semua? Sehat? Nah, ini adalah ibadah pertama dan masuk langsung di bulan Februari. Biasanya kalau bulan Februari identik dengan apa sih adik-adik? Kasih sayang, betul, identik dengan perayaan cinta kasih. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana cinta kasih, bagaimana seorang anak Tuhan merayakan cinta kasih dalam kehidupannya yang dimulai dengan mencintai Tuhan. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah untuk hari ini bagi kita, yaitu Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang sudah mulai ada yang melirik-lirik orang lain menjadi pacarnya, atau mulai tertarik dengan orang lain, tertarik dengan cewek yang laki-laki, yang perempuan tertarik dengan laki-laki, dan yang laki-laki tertarik dengan perempuan. Rasanya jatuh cinta itu luar biasa, bukan? Nah, hari ini kita mau melihat bahwa anak Tuhan itu adalah anak yang cinta Tuhan, anak yang mencintai terang Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Ini menarik sekali. Kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia? Bukankah ada matahari? Bukankah ada bulan? Dan bahkan sekarang bukankah ada lampu-lampu, lighting yang sungguh-sungguh sangat terang, yang bisa kita setel kemanapun dan bisa kita buat seterang apapun yang kita mau. Atau bahkan sekarang kan rata-rata kita punya handphone, bisa kita buat flashnya, center, dan itu sudah menjadi terang. Lalu kenapa Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia? Nah, adik-adik, Yesus hadir di zaman yang begitu pelik dengan satu sikap kesombongan rohani dari orang-orang tertentu. Waktu itu Yesus hadir untuk bangsa Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka ahli Taurat itu, mereka mengatakan bahwa mereka menguasai firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, lalu mereka seolah-olah menguasai semuanya, merasa diri menjadi orang suci, dan kemudian mereka menganggap orang yang tidak seperti mereka adalah orang yang najis dan penuh dengan dosa. Tidak layak untuk ditemani, tidak layak untuk didekati, bahkan tidak layak untuk hidup bersama dengan mereka di dalam kehidupan mereka. So they are judging. Mereka menghakimi orang lain. Padahal mereka adalah ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang yang sering berkata-kata tentang Tuhan, tentang agama, tapi menghakimi orang lain, membuli orang lain dengan pengetahuannya, membuli orang lain dengan statusnya orang terhormat, dan menjauhkan orang-orang lain dari kehidupannya. Sehingga Yesus mengatakan, mungkinkah orang buta akan menuntun orang buta? Yesus mengatakan satu ungkapan itu karena Yesus mau mengatakan, hei lu ngapain sok bilang ke orang lain bahwa engkau berdosa? Bukankah kamu juga berdosa? Kenapa kamu menghakimi hidup orang lain? Bukankah kamu juga adalah orang berdosa? Dan kamu mau mengajar orang lain untuk bertobat, padahal kamu sendiri pun belum bertobat. Sehingga di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, bagaimana orang buta menuntun orang buta? How can it be? Bukankah nanti mereka berdua akan jatuh bersama? Nah, kebutaan mereka bukan hanya kebutaan mata secara jasmani, tapi kebutaan rohani. Bahwa mereka tidak dapat melihat orang lain dengan baik karena merasa diri dalam egonya. Mereka yang lebih pantas, mereka yang lebih hebat, mereka yang lebih jago, dan mereka orang suci. So, itu tidak bagus. Menghakimi orang lain, menganggap diri paling hebat, itu adalah kebutaan rohani. Sehingga Yesus mengatakan, akulah yang layak untuk mengajar, aku yang pantas untuk berkata demikian untuk pertobatan, karena aku tidak berdosa. Karena memang Yesus tidak berdosa, Yesus tidak melakukan penghakiman bagi mereka, justru Yesus waktu itu mendekati. Yesus mencintai. Yesus merangkul mereka yang berdosa. Ingat dengan perempuan yang berdosa itu? Ingat dengan tukang cukai itu? Yesus rangkul mereka, bahkan dikatakan, marilah kepadaku. Karena memang Yesus adalah penuntun dalam kehidupan mereka. Yesus tidak hanya sekedar tahu tentang hukum Tuhan,
Yesus tidak sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi dia tahu apa yang akan terjadi, termasuk tujuan dari kehidupan mereka. So adik-adik, ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," karena memang hanya di dalam dialah orang tahu mencapai tujuannya. Farisi, orang Yahudi, tidak tahu kemana tujuan akhir mereka. Sementara Yesus tahu kemana mereka akan berada. Sehingga Yesus mengatakan, "Aku yang menjadi terang." Kalau kita berjalan, terang itu untuk ngapain? Bisa menjadi tujuan dan bisa juga menjadi penuntun jalan kita. Kalau ada terang, kita tahu pasti kemana langkah kita. Kalau tidak ada terang, mungkin kita ketakutan, mungkin kita tidak mau berjalan, atau kita paksakan berjalan, kita bisa jatuh, karena memang kita tidak tahu apa yang ada di depan, atau kita tidak tahu kemana tujuan kita. So adik-adik, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Mengikut Yesus berarti mengikut terangnya. Terang mana? Terang rohani yang tidak lagi dibutakan oleh ego yang merasa lebih hebat, dan itu adalah dosa. Maka Yesus katakan, "Ikutlah aku," berarti mengikut Yesus di dalam perjalanan hidupnya, karena di dalam Yesus pasti ada masa depan. Di Tuhan Yesus tahu arah hidup pasti nanti di dalam perjalanan kehidupan ini pun sesudahnya. Siapa di sini yang sudah tahu kemana hidupnya sesudah tamat SMP? Sesudah tamat kelas 9, ada yang tahu mau kemana? Atau nanti siapa yang sudah tahu hidupnya akan menjadi apa? No one knows, but God knows. Tuhan tahu, Yesus tahu, karena di dalam dialah masa depan. Dan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Tidak hanya sekedar dikatakan, "Terimalah," tapi "Follow me." Yesus selalu berada di depan, menjadi penuntun kehidupan, menjadi penerang kehidupan, dan menjadi sinar kehidupan, dan yang akan membawa kehidupan. Di mana ada terang, di mana ada sinar Tuhan, di situ ada kehidupan. Tetapi di mana ada gelap gulita, di sana ada dosa, dan di sana ada kematian. Jadi adik-adik, hari ini kita dituntun untuk mengikut firman Tuhan. Tidak hanya mengikut firman Tuhan, seperti kata pemazmur, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tetapi kita mengikut Yesus kemanapun Yesus tuntun, karena di sana ada keselamatan. Dan yang paling penting adalah bahwa mengikut terang Tuhan adalah bagian dari mencintai Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan, mengikut terangnya, mengikut terang firman-Nya, dan mengikut Kristus bersaksi di dunia. Itu yang paling penting. Orang percaya, anak-anak Tuhan, mengikut Kristus, memikul salib, mengikut Kristus di dalam penghakiman dunia ini, karena orang-orang Farisi itu pun, orang Yahudi itu waktu itu menghakimi Yesus, mengatakan, "Kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak mungkin jadi Mesias." Dan kalau kita baca, Yesus ditolak di sini. Oleh karena itu, mengikut terang Tuhan berarti turut bersama dengan Yesus dan bersaksi bagi Yesus bahwa Dia adalah juru selamat. Bersaksi kepada dunia. Ketika dunia menghakimi Yesus, maka anak-anak Tuhan berkata, "Yesus adalah terang hidupku, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamatku." Dan kemudian di akhir nanti, Tuhan pun akan membela kita ketika hari penghakiman datang. Jadi adik-adik, siap untuk mengikut terang Tuhan atau mau ikut ego kegelapan dosa? Amin, kita berdoa. Yesus sumber terang yang menerangi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menunjukkan jalan kehidupan bagi kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami, bahkan Tuhan sudah membawa kami dalam perjalanan selama ini. Anak-anak Tuhan di sini, Tuhan yang tuntun dalam perjalanan kehidupannya, hingga nanti di sekolah yang lebih tinggi,
Bahkan untuk mencapai karirnya atau cita-citanya, Tuhan sudah tahu itu pasti dan Tuhanlah yang akan menuntun. Kiranya Roh-Mu yang kudus membawa anak-anak ini untuk menerima dan mengikut terang Kristus itu dalam kehidupannya di dunia saat ini. Inilah anak-anak Tuhan, berkatilah, di dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Teman-teman, kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan cara setor ke bendahara yang di atas. Terus dengan yang kedua adalah kalian bisa scan QR code di samping ini. Dan yang ketiga adalah bisa transfer ke nomor rekening gereja di bawah ini. Teman-teman, kita akan bernyanyikan lagu I love Jesus. Ya. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bangkit berdiri. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, harta juga milikku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami atas nama seluruh pelayan untuk ibadah hari Minggu ini, seluruh pendeta HKBP Rawamangun, Parhalado, tim multimedia, tim musik, dan semua yang turut berperan dalam pelayanan ibadah hari ini, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.